Merdeka! 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 Oke, merdeka itu disuarakan dengan lantang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai satu ikhtiar untuk merawat pesan Bung Karno. Bung Karno menitipkan pesan, dengungkan terus oke merdeka itu sebagai dengungan jiwa yang merdeka. Merdeka! Merdeka! Kita menjadi bagian dari jiwa yang merdeka. Merdeka terbebas dari banalitas kejahatan, terbebas dari banalitas korupsi, terbebas dari penyimpangan moral yang semakin menggurita. Saya ingin mengajak kita semua pada mereka yang tergolong pada jiwa yang merdeka, dengan pertama memberikan satu public acknowledgement, pengakuan publik bahwa Republik ini telah terjerumus pada apa yang ingin saya sebut sebagai etik skandal. Skandal etika. Skandal etika ini telah mengantarkan Republik kita pada titik yang begitu mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kita sebagai bangsa. Skandal etika ini meliputi pertama dan utama adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bukan semakin berkurang, tapi semakin menggurita. Dan ini menandakan satu fase di mana perjalanan bangsa ini itu justru berada pada titik yang paling dikhawatirkan. Kenapa? Karena korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi bagian dari penyelenggaraan kehidupan bernegara kita. Ini harus kita akui sebagai fakta yang brutal, yang dengan pengakuan itu kita terpanggil untuk memperbaiki. Kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, korban utamanya adalah kaum marhain, kaum lemah, petani, buruh, kaum mustadafin, rakyat menengah dan miskin. Pelakunya, the enemy is well dressed. Pelaku dari kejahatan, nepotisme, kolusi, dan korupsi ini adalah mereka yang berdas. Itu musuh kita. Musuh kita adalah mereka yang merusak Republik ini dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah skandal etika yang akhirnya kita tolerir karena telah menjadi satu habit, satu kebiasaan, satu apa yang oleh Legend Agus sebut sebagai new normal, kenormalan baru, new normality. Karena ini menjadi kenormalan baru, maka orang akhirnya menganggap ini sebagai hal yang biasa. Padahal ini adalah kejahatan yang luar biasa. Itu pertama. Kesadaran bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah kejahatan luar biasa yang merusak Republik kita, yang membuat Republik ini berada pada kegelapan, dan mereka hidup dalam bahasa agama zulmani. Mereka yang kehilangan nurani hidup dalam zulmani. Zulmani itu adalah kegelapan. Orang yang kehilangan nurani, orang yang biasa melakukan kejahatan tapi tanpa merasa dirinya sebagai penjahat, karena mereka telah hidup dalam kegelapan sendiri.
Karena itu jiwa yang merdeka adalah jiwa yang terjaga, hidup dalam nurani, hidup dalam cahaya itu sendiri, yang harus selalu menghindarkan diri dari kejahatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu pertama. Yang kedua, skandal etika yang kedua yang ingin saya sebut adalah rendahnya kepatuhan pada aturan hukum. Rendahnya kepatuhan pada aturan hukum, the rule of law, ini yang paling mengkhawatirkan. Bukan saja ketidakpatuhan pada the rule of law, tapi juga kepatuhan pada apa yang oleh Profesor Arif sebut sebagai the rule of ethic. Ketiadaan patuhan pada the rule of ethic and the rule of law itu dilakukan oleh pemimpin yang ingin saya sebut sebagai the rule of tyrant. Hukum tiran itu sendiri. Seorang tiran itu tidak pernah tunduk pada hukum. He is governed by the law of his own interest. Dia hanya diatur oleh hukum yang menguntungkan kepentingan dirinya sendiri. Jika hukum itu tidak berpihak pada kepentingan dirinya sendiri, maka hukum itu ia ubah agar sesuai dengan kepentingannya sendiri. Ingat, 100 tahun silam, diktator Peru memberikan satu pesan tentang hukum yang bukan hanya tidak dipatuhi, tapi dipakai sebagai political weapon, sebagai senjata politik. Kata Oscar Benavides, diktator Peru, memberikan satu penegasan bahwa for my friends everything, for my enemies the law. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya, mereka adalah segalanya. Hukum tidak ditegakkan. Tapi kepada musuh-musuh politik saya, the law is enforced. Hukum ditegakkan, bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk membunuh para pesaing politik. Tahun 2021, Thomas Power menerbitkan artikel yang sangat bagus sekali tentang bagaimana penegakan hukum itu dipersenjatai oleh kepentingan politik. Dua profesor Harvard baru saja menerbitkan buku yang sangat brilian yang terpajang di rak buku di Harvard Bookstore, di Harvard Group, di Harvard Square, dengan judul The Tyranny of the Minority. Kata Profesor Stephen Levitsky dan Dan Ziblatt, munculnya apa yang ia sebut sebagai the banality of authoritarianism, banalitas otoritarisme, itu ditandai dengan fenomena the law is weaponized. Hukum dipersenjatai oleh dan demi kepentingan politik, dan itu yang kita rasakan hari-hari. Karena itu, kalau Bapak Ibu menyaksikan orang-orang selalu ingin merapat di pusat-pusat kekuasaan, karena disitulah proteksi hukum terjadi. Padahal, menurut penelitian terbaru dari Bank Dunia, apa yang menjadi kemakmuran satu bangsa? Bukan sumber kekayaan alam. Jikalau sumber kekayaan alam menjadi faktor the wealth of nation, maka kita akan jauh lebih maju dibanding Singapura. Singapura tidak punya kekayaan alam. So, what is the key factor behind the wealth of nation? Kata Bank Dunia adalah kepatuhan pada hukum itu sendiri. Kepatuhan pada hukum itu menempati 44% yang menjadi faktor kemajuan satu bangsa, kemakmuran satu bangsa. Sementara sumber kekayaan alam itu hanya menempati 23%. Karena itu bangsa kita tidak pernah maju, karena hukum bukan hanya tidak dipatuhi, tetapi
kata Ibu Megawati, hukum justru dimanipulasi, dan kata Profesor Thomas Power dan Profesor Stephen Awitida dan juga hukum justru dipakai sebagai senjata politik. Ini dua skandal etika yang harus kita sadari dan menjadi fenomena yang memporak-porandakan Republik ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pertama, dan yang kedua adalah the law is weaponized. Hukum yang disenjatai demi dan untuk kepentingan politik. Saya tidak ingin kita larut dalam kesedihan, dalam kondisi bangsa yang kerusakannya bukan hanya hampir sempurna, kata Buya Syafi'i, sekitar dekade silam. Tetapi hari ini sekiranya beliau hidup, pasti akan merevisi tesisnya bahwa bangsa ini bukan hanya rusak hampir sempurna, tapi kerusakannya sudah sempurna. Saya ingin menutup pesan saya dengan memberikan harapan. Karena saya teringat pada guru saya, Profesor Ray Mutahini, yang mengajar studi Islam di Harvard dan selalu menggunakan ruang Hamilton Gift untuk mengajar tentang tradisi Persia. Dari tradisi Persia saya belajar tentang ajaran Jalaluddin Rumi. Kata Rumi, jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi, barangkali kamu adalah cahaya. Tonight, saya mengajak kita semua untuk menjadi cahaya di tengah Indonesia gelap. Panggilan untuk menjadi cahaya di tengah Indonesia gelap itu pertama dan utama diwujudkan pada menitipkan harapan. Hope. Harapan itu penting sekali. Harapan pada tanah air, bukan pada harapan kepada mereka yang merusak Indonesia. Harapan pada tanah air ini terinspirasi pada Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah pejuang kemanusiaan di Afrika Selatan. 27 tahun hidupnya dalam penjara, dan sebagian besar hidupnya ditindas oleh rezim apartheid di Afrika Selatan. Semua hal dalam hidup dia telah hilang, tapi ada satu hal yang ia selalu rawat. Hope is weapon, and hope is powerful weapon. Itu kata Nelson Mandela. Harapan itu adalah senjata yang paling ampuh ketika hal-hal lain telah hilang. Lihat kembali Dedication of Life yang diucapkan oleh Bung Karno tahun 1966 pada tanggal, ada yang ingat? 10 pada bulan, ada yang ingat? September 10 September 1966. Bung Karno adalah salah satu inspirator bagi Nelson Mandela. Ketika Nelson Mandela berkunjung untuk pertama kali ke Indonesia tahun Nelson Mandela datang ke Bandung, ke gedung konferensi Asia Afrika. Karena Bung Karno adalah inspirasinya, Nelson Mandela sedih dan meneteskan air mata. What is the picture of Bung Karno? Di mana foto Bung Karno? Ternyata foto Bung Karno tidak ada. Bagian dari proyek desukarnisasi yang selama ini itu terjadi. Bung Karno seperti Nelson Mandela
13 tahun hidup di penjara dan pembuangan. Di akhir masa hidupnya diperlakukan secara biadab. Dan setelah meninggal pun dituduh dengan tuduhan yang sangat keji, tapi akhirnya hari ini telah menemukan kebenaran. Tapi ada Bung Karno seperti yang Nelson Mandela, he is man of hope. Ia adalah man of hope, manusia yang bukan hanya mengantarkan republik ini pada kemerdekaan, tapi juga menitipkan harapan, menitipkan cinta, menitipkan dedikasi hidup, bahwa pengabdian yang sejati, pengabdian yang otentik adalah pengabdian untuk bangsa, untuk negara, bukan pengabdian untuk anak-anak. Jikalau Bung Karno dan Bung Hatta mendirikan republik demi anak-anaknya, mereka adalah penerus dari republik yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Itu pertama, harapan. Yang kedua, saya teringat pada pesan pledoi Indonesia Merdeka agar saya adil, tidak hanya merujuk pada Bung Karno, tapi juga pada Bung Hatta. Pledoi Indonesia Merdeka yang diucapkan oleh Bung Hatta di hadapan tuan-tuan hakim yang mulia. Hanya ada satu tanah air yang disebut tanah air itu, ia tumbuh dan berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usaha. Pada momen yang mulia ini, pada bulan Ramadan, pada bulan ketika republik ini dideklarasikan, diproklamasikan, kita merawat tanah air dengan amal, dengan perjuangan, dengan usaha demi kemajuan republik ini. Pada tanah air kita selalu menitipkan harapan, selalu menunjukkan kecintaan. Kita tidak boleh sedikit pun putus asa, hopeless, tidak dibenarkan. Wala tai'asu, jangan pernah kalian itu berputus asa. Karena itu saya ingin menutup dengan pesan bahwa di saat kondisi republik berada pada kegelapan, kita menengok kembali warisan dari para pendiri republik. Pada Bung Karno, kita belajar tentang Pancasila sebagai bintang penuntun bagi penyelenggaraan republik itu sendiri. Pancasila sebagai etika bernegara yang harus memandu kita dalam menyelenggarakan republik ini. Yang terjadi hari ini, Pancasila diceraikan dari penyelenggaraan republik. Pancasila ditaruh di kantor-kantor, di ruang-ruang, sementara etika penyelenggara negara mengikuti nasihat Machiavelli kepada penguasa. Jika Anda ingin menjadi penguasa yang hebat, Anda harus menjadi pembohong yang besar. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, Anda harus menjadi manusia yang munafik. Dan kata Machiavelli, selalu ada alasan-alasan yang dibuat untuk mengingkari janji-janjinya. Nasihat Machiavelli kepada penguasa itu diucapkan di Florence, tapi prakteknya justru kita temukan pada Indonesia. Enough is enough. Kita harus menghentikan praktek-praktek kotor dalam kekuasaan itu sendiri. Korupsi bukan hanya diberantas, tetapi juga harus dituntaskan sampai akar-akarnya. Dari Cambridge saya teringat pada filsuf Amerika yang bernama Henry David Thoreau. Selama 2 tahun ia memutuskan pada 4th of July, memutuskan untuk hidup di Concord, di satu gubuk terpencil sekitar 30 menit dari Harvard College. Ia
lulus dari Harvard College dan akhirnya menempuh hidup sederhana di Walden. Kata Henry David Thoreau, there are a thousand hacking at the branch of evil to one who is striking at the door. Ada 1000 orang yang menebas cabang-cabang kejahatan, tetapi hanya 1 orang yang menyerang akar-akar kejahatan. Saya mengajak kalian semuanya untuk menjadi road striker, penyerang akar-akar kejahatan yang telah merusak Republik ini. Akar-akar kejahatan itu adalah tirani. Seorang tiran populis itu hanya merusak Republik yang disandarkan pada hukum. Ingat kenapa Bung Hatta perlu mendirikan Republik Demokratis yang dengan fondasi negara hukum. Ini hanya bisa kita pahami secara jernih kalau kita bandingkan dengan Republik Demokratis Amerika. Karena para pendiri Republik Amerika itu begitu khawatir jikalau Republik Demokratis tidak disandarkan pada the rule of law, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Dan Bung Hatta menyadari jikalau Republik Demokratis tidak disandarkan pada the rule of law, pada supremasi hukum, maka dia khawatir bahwa penguasa kolonial itu akhirnya menjadi terulang pada penguasa setelah Indonesia merdeka. Ingat pesan Bung Karno dan Bung Hatta, perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tapi perjuangan kalian melawan bangsa kalian sendiri jauh lebih berat. Dan hari ini kita rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.